Heyo, udah lama nggak daily observe. Hmm, Hari ini setelah hari Lebaran ya udah hari Senin. Tanggal berapa sekarang aku nggak tahu, lupa. Nggak ini sih, nggak ngecekin tanggalan. Tapi yang pasti hari ini hari Senin. Ya semoga kalian yang bekerja baik-baik saja, yang shift malam, shift pagi, semoga kerjaannya lancar kayak biasa, rezekinya juga lancar gitu kan. Oh ya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang ya intinya tentang ini ya sih, dunia permotoran. Wih, dunia permotoran, boy. Ngeliatin nih, liatin aja terus. Diliatin terus anjir. Pak. Oke, balik lagi ke dunia permotoran. Ini sekarang apa namanya lagi banyak kan ya yang pakai apa namanya matic gitu. Nah, aku mau bahas perihal knalpot racing. Perihal knalpot racing ini sebenarnya ambigu, masih aturannya tuh masih ambigu, gitu kan. Yang permasalahan desibel, yang permasalahan apa namanya, yang nggak standar non standar, standar dan non standar, standar. Gimana sih pak? Nah, ada aturan yang menyebutkan kayak intinya jangan sampai memodifikasi dan membahayakan orang. Pokoknya intinya yang modifikasinya itu spion, lampu, terus apalah, terus knalpot. Pasal-pasalnya juga udah ada kayak gitu. Nah, tapi aku nemuin video lain nih, video lain sama apa namanya di YouTube, di kanal YouTube. Itu ngomonginnya bahwa yang pakai knalpot racing itu mengganggu ketertiban yang di masyarakat sekitar lah. Nah, itu yang diterima laporan oleh pihak kepolisian. Jadi mereka bertindak gitu. Nah, um, kalau dari aku, dari sudut pandang aku, ya benar. Knalpot racing itu sebenarnya mengganggu. Terkadang mengganggu, terkadang juga biasa aja, nggak apa-apa. Mengganggunya dalam hal apa nih? Kalau dari aku sendiri, biasanya itu waktu nongkrong di pinggir jalan gitu, terus tiba-tiba ngebut, wang, pokoknya intinya sampai di telinga itu berisik gitu, sampai kita itu nggak bisa ngedenger omongan teman kita waktu nongkrong gitu. Nah kalau di sini tapi aku nggak ini ya, nggak menjelekkan knalpot racing. Aku juga suka knalpot racing dan aku juga pengen pindah ke knalpot racing, tapi alangkah lebih baiknya ya, alangkah lebih baiknya kalau knalpot racing itu dipakein DB killer, karena itu tidak mengganggu istilahnya nggak mengganggu yang di lingkungan sekitar. Tapi kan kalau pakai DB killer kan suaranya jadi nggak enak, bikin ngantuk, sama aja kayak knalpot standar. Ngapain beli knalpot racing? Ya kan kalian bisa copot gitu kan, knalpot apa namanya DB killernya bisa dicopot. Orang sekarang pabrikan kalau bikin apa namanya DB killer juga mereka udah apa namanya gampang kok untuk masang copotnya, pakai kunci L biasa, habis itu pakai tang, untuk nariknya pakai tang aja. Misal kayak apa namanya lagi ngebut di siang hari, itu nggak terlalu mengganggu. Atau sekiranya ada orang nongkrong, kalau apa namanya masih jam-jamnya nongkrong, kalian pakai DB killer, itu sekiranya tidak terlalu mengganggu kayak gitu.
Sebenarnya simpel aja sih, menggunakan knalpot racing kalau waktu touring juga bisa kan, nggak apa-apa. Lebih enak kalau touring pakai knalpot racing dibanding kalau pakai knalpot standar, bikin ngantuk nggak. Ini kalau aku yang pakai si Vira ini, dia pakai knalpot bobokan. Nah, gimana aturannya knalpot bobokan? Itu sudah tidak non standar. Hitungannya adalah tidak standar karena knalpot standar yang di custom, yang artinya sama saja tidak standar seperti itu. Tapi suaranya tidak mengganggu orang lain, nggak apa-apa. Aku nggak minta yang untuk mengganggu orang lain, intinya yang adem. Aku mintanya yang adem kayak gitu. Walaupun RPM atas juga nggak terlalu berisik karena ya walaupun aku sering ke sering keluar kayak gini, suka motoran juga, muter-muter, yang dimana jalan-jalan gede kayak gini jarang digang juga kan ya. Tapi aku tetap intinya nggak terlalu berisik lah. Kalau knalpot racing aku pengen itu beli tritek yang ada pengatur suara itu loh, yang dia ada knobnya untuk ngatur, istilahnya langsung bisa keras, bisa ini kayak gitu, bisa keras, bisa lembut, adem. Aku ngerekornya waktu maghrib. Jadi menurut aku sih kayak gitu. Terus sampai ada yang sampai ada yang ngepotong knalpotnya, terus dipotong tuh knalpotnya, terus disuruh bahkan sampai dirusakin sendiri. Nah kalau kayak gitu-gitu biasanya dari pihak aparat itu tujuannya untuk penertiban, karena mungkin aparatnya udah gedek kali, udah bosen ngurusin kayak gitu, karena knalpotnya udah, yang penggunanya itu udah banyak gitu loh. Penggunanya udah banyak, udah nggak bisa diatur, akhirnya di video lah seperti itu untuk bukti, untuk di media sosialkan agar ada jera kepada pengguna knalpot yang racing atau non standar. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Cuman di sini menurut aku, kalau di wilayah aku sini di Bojonegoro, untuk knalpot standar nggak terlalu ini sih. Untuk knalpot racing, untuk knalpot racing nggak terlalu ketat aturannya. Jadi kalau misal ada operasi aja, itu masih kena tilang. Tetap masih kena tilang, nggak bisa dipungkiri knalpot racing. Kalau udah dilihat motornya, oh ada knalpot racingnya, itu udah udah pasti kena gitu loh. Terus gimana dengan moge yang pakai knalpot racing? Nah, untuk urusan moge nih, mereka itu harusnya juga kena tilang sebenarnya. Kebanyakan moge yang notabene 500 cc dengan kayak 4 silinder lah, kayak 4 silinder yang sport bike gitu. Itu jujur, itu suaranya lebih keras lagi dibanding knalpot yang pakai racing 1 silinder atau 2 silinder. Lampu merah lagi ngap. Lanjut lagi, mereka sebenarnya juga mengganggu gitu. Knalpot standarnya itu sebenarnya suaranya adem, sama kayak motor biasa kayak gini. Tapi jarang kena tuh yang moge-moge. Ya karena karena moge ya, jadi
aturannya lebih kayak fleksibel gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya, entah mungkin dibayar atau gimana, entah ada udah ada kong kali kong seperti apa, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya bisa saja kena tilang, bisa sama, harusnya sama. Beda kalau Harley itu udah ranahnya udah beda itu, kayak ada pengklasteran kelas anjir. Entah kenapa ya, kalau Harley kan udah dari sananya suaranya emang kayak gitu, suaranya emang keras ya. Tapi mereka juga pasti nggak mau pakai knalpot standar, karena knalpot custom dari mana, dari Harley, pihak Harley-nya sendiri juga udah ada. Suaranya juga hampir kurang lebih sama, tapi lebih keras dikit gitu. Nah, opini aku kayak gitu aja. Nggak tahu kalau opini kalian tentang knalpot racing ini. Jadi ada kalanya mengganggu, ada kalanya enggak, ada kalanya seneng, ada kalanya untuk digunakan atau pakai DB killer, ada kalanya DB killernya dilepas gitu kan. Banyak. Jadi kalau menurut aku ini untuk yang seperti itu ya, kita harus tahu kondisi, situasi dan kondisinya kayak gitu. Tahu situasi kondisinya seperti apa, dan jangan geber-geber di tempat-tempat yang kayak apa namanya, yang tempat-tempat sensitif, kayak tempat publik yang rame. Ya seperti itu aja lah, kalian tahu sendiri lah, nggak usah apa namanya aku bilangin atau apa. Sebenarnya enak banget kan kalau pakai knalpot racing, kalau misal ada orang rese aja terus kita geber, enak banget rasanya, puas ada rasa kepuasan. Ya oke, segitu aja untuk motovlog kali ini. Thank you udah subscribe, thank you juga udah nonton sampai habis, thank you juga udah nge-like postingan kali ini, postingan video YouTube kali ini. Semoga kalian menerima opini aku. Kalau kalian punya pendapat lain tentang knalpot racing, silahkan dicurahkan. Atau kalian punya pengalaman tentang knalpot racing, silahkan dicurahkan di kolom komentar. Karena aku juga suka itu apa namanya, berbagi seperti itu, berbagi cerita istilahnya ya. Seperti itu. Oke, selamat sore dan sampai jumpa di hari esok, daily observe besok. See you. Thank you.